Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Afia dari SMA Negeri Candipuro JGP Angkatan 9 Kabupaten Lumajang. Tujuan pembelajaran khusus, JGP mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Supervisi akademik dengan pola pikir kucing. Afia sebagai supervisor, saya sendiri, Bapak Irfan Fauzil Anderson, guru yang saya supervisi, dan Ibu Enda Prasitining Tias, ST, pengajar praktek. Supervisi klinik terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pra-observasi, berikut yang saya lakukan. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam. Ya. Gimana keadaannya Pak Irfan? Baik saja, alhamdulillah. Ini Pak Irfan, kita mau percakapan tentang pra-observasi ya Pak Irfan ya. Dimana pra-observasi ini untuk mengetahui kesiapan Pak Irfan mulai dari perencanaan sampai nanti mau melaksanakan supervisi ya Pak Irfan ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Pak Irfan capai, Pak Irfan? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah yang pertama itu merinci unsur dan struktur tes bidang. Kemudian yang kedua menganalisis unsur dan struktur tes bidang. Kemudian yang ketiga, setelah mereka bisa merinci dan menganalisis, mereka menyajikan hasil diskusi mereka dengan menggunakan aplikasi Google Jamboard. Jadi tujuan dari Pak Irfan yang pertama merinci tentang unsur akademika, kemudian menganalisis, dan yang ketiga itu adalah mengaplikasikan ya Pak Irfan ya. Betul, mengaplikasi. Ya. Tadi kan ada Google Jamboard ya Pak Irfan ya. Bisa dijelaskan apa itu Pak Irfan? Google Jamboard itu adalah salah satu platform di Google yang difungsikan untuk media berdiskusi secara virtual. Jadi misal diskusi itu pamer diikuti oleh 5 kelompok, maka masing-masing kelompok bisa saling melihat proses pengerjaan diskusi itu dari device mereka, dari HP mereka, dari laptop mereka. Jadi Google Jamboard itu ada ya Pak Irfan ya, bisa kita gunakan secara berkelompok, kemudian masing-masing kelompok itu bisa diamati kelompok yang lain gitu ya Pak? Iya, begitu tepatnya. Wah, tentunya menarik sekali Pak Irfan ini kalau diterapkan ya Pak Irfan ya. Iya, Ya, merupakan ini yang baru ya Pak Irfan ya bagi siswa-siswinya Pak Irfan ya. Bisa dibilang begitu. Iya. Ya. Apa sih area pengembangan yang hendak Pak Irfan capai? Area pengembangan yang akan saya capai itu adalah dua, yaitu memperdalam pengetahuan tentang konten aplikasi, yaitu tentang struktur dan unsur tes bidang. Dan yang kedua, keterampilan menggunakan aplikasi Google Jamboard. Jadi untuk area pengembangan yang pertama memperdalam materi ya Pak ya, yang kedua yaitu tentang aplikasi tentang Google Jamboard tadi. Sebenarnya sangat bagus sekali ini Pak Irfan. Untuk strategi apa Pak Irfan yang digunakan? Strategi yang saya gunakan itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSI, kompetensi sosial emosional. Berdiferensi apa mungkin Pak Irfan? Ada 3 konten atau persiapan atau produk? Iya, bisa menyajikan hasil diskusi mereka itu dalam bentuk tulisan, kemudian audio dan gambar. Jadi lebih tepatnya bisa dibilang berdiferensiasi produk ya Pak Irfan ya, dan
nanti produknya itu sesuai dengan minat masing-masing anak-anak ya Pak Irfan Iya, ya. bisa. Yang suka menulis berarti dengan tulisan. Kemudian kalau suka menggambar berarti dengan gambar. Oh, asik sekali ini Pak Irfan. Berarti Pak Irfan sudah melaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid Pak Irfan. Bagus Iya. sekali Pak Irfan. Kemudian untuk modul pembelajaran yang dipakai apa Pak Irfan? Model pembelajarannya program based learning PBL. Untuk metodenya? Metodenya saya menggunakan metode diskusi. Untuk media yang digunakan Pak Irfan? Yang saya pergunakan antara lain PowerPoint, kemudian website kita, kemudian WhatsApp, kemudian dan yang terakhir aplikasi Google Jamboard sendiri. Jadi untuk medianya pakai PPT, modul website, dan WhatsApp. dan apa Google Jamboard tadi ya. Kira-kira ini kapan Pak Irfan dilaksanakan seperti itu? Itu pada hari Senin saat jam pelajaran kelas 11.4. 11.4 ya. Saya nanti akan supervisi Pak Irfan, saya akan mengamati, saya akan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Pak Irfan. Ya, boleh saya dari kelas nanti. Kira nih ya pembicaraan kita, apa ini perasaan Pak Irfan dari pembicaraan ini? Ya, saya merasa bahwasanya sebagai seorang guru berinovasi dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi, model dan metode seperti metode saya sebutkan lebih tertantang, lebih termotivasi dalam mengajar. Jadi mudah-mudahan pembelajaran yang dilakukan itu bisa mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Ya, bagus sekali Pak Irfan. Jadi Pak Irfan semakin termotivasi dan tertantang Ya. ya. Ini Pak Irfan ya. Terima kasih sudah melakukan perbincangan hari ini Pak Irfan. Dan Sama-sama. kita nanti bertemu pada supervisi. Dan nanti setelah supervisi kita bersama dengan Raja Partai sedang mengadakan pasca supervisi. Ya, sama-sama. Pak Irfan, nanti kita bertemu pada saat supervisi ya Pak Irfan ya. Ya, Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum. Observasi berikut yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita buka dulu, pimpin oleh ketua kelas. Silakan ini. Belum siap. Mulai. Doa selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini akan berjalan lancar dan sukses semua ya. Kita absensi terlebih dahulu ya. Ya. Pagi ini kita akan bahas tentang dua materi itu tentang unsur teks berita dan tentang struktur teks berita. Yang unsur teks berita kita bahas di pertemuan 1, yang struktur kita bahas di pertemuan yang kedua. Ya. Nah, kemudian nanti Bapak sampaikan terlebih dahulu urutan aktivitas pembelajarannya. Yang pertama kita belajar terlebih dahulu tentang unsur-unsur teks berita, kemudian dari berita online, kemudian penggunaan Jamboard. Nanti kalian menuliskan hasil diskusi kalian dalam LKPD tentang unsur-unsur teks berita dengan media Jamboard. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita elevasi semangat kita pada pagi ini dengan yel-yel SMA Jamboard. Selamat pagi. Pagi.
Ditulis kapan berita ini? Oleh siapa? Nah, berarti kalau misalkan tidak ada nama penulis, berita ini ditulis oleh admin dari bisnis di web tentara.com. Oke, silakan. Kita bisa berdiskusi, bisa melihat hasil pekerjaannya kelompok A, B, C, D macam-macam. Jadi apapun yang didiskusikan oleh kelompok tertentu dan hasilnya kita di report, itu bisa kita lihat hasilnya. Dan itu akan tersimpan seperti layar Google Form. Kita buka, kita hilang HP, hilang laptop, tapi kita masih ingat akun Google kita masih bisa buka Google Form. Ya. Nah, sudah. Silakan kalian rumuskan apa yang sudah kita bahas barusan ini tentang pertanyaan jawaban yang akan diberikan di dalam diskusi tentang teks berita online dan itu. Ya, Felix. Sekarang Felix apa yang bisa Felix sampaikan terkait dengan penggunaan Google Translate? Pertanyaan boleh. Google Jamboard ini apakah tidak tentang diganti oleh kelompok lain ketika kelompok yang sudah selesai ini maksudnya diganti itu? Ya, bisa oleh kelompok lain. Bisa. Oleh karena itu nanti Bapak akan memberikan batas waktu gitu ya. Nanti saya juga cek siapa kelompok yang sudah selesai terlebih dahulu. Nanti Bapak print screen yang sudah selesai Bapak print screen. Bapak simpan hasil print screen atau screenshot di HP itu. Maka itu membuktikan keaslian dari karya tadi. Ya, karya berhitung 1 sampai 5 nanti kumpul dengan kelompok operasi. Jadi itu 1 sampai 5 1 2 kursinya perajaannya satu. Silakan dibuat bentuk kelompoknya, misalnya di atas mejanya diletak dan kursinya dibuat bentuk nanti satu kelompok 5 orang saya pakai seperti tidak apa-apa, tetap saya nanti dengan boros seperti saya. Nah sekarang apa namanya ini lembaga kerja kalian seperti yang sudah saya posting di IPA. Pertama kalian mencari apa karena kita SMA jadi tidak kayak SMP dulu ya. SMP apa ya topiknya saja kita cari headline-nya, kemudian judulnya maksudnya, kemudian apa namanya gagasan utamanya dan isinya apa kira-kira ditulis ringkas saja. Kemudian yang kedua kita mencari tentang di mana lokasinya, di mana secara geografis itu letak di mana, kemudian itu terkait dengan lembaga apa pemerintah kabupaten Lumajang apa berita kemudian yang ketiga tentang kapan kejadiannya, kapan itu diberitakan, kemudian kira-kira sampai sekarang berita itu sudah dapat berapa minggu, berapa hari gitu ya. Unsur siapa yang melakukan, yang menjadi pelaku di dalam berita itu, kemudian yang menjadi objek atau kegiatan dampaknya misal ya tentang servis Meru, pelakunya siapa? Nah
Peru. Itu Peru. Ya. Kemudian yang terdampak sama masyarakat Jambi. Kemudian sumber beritanya itu siapa? Narasum. Dan berikutnya mengapa ini alasannya, kemudian dampaknya dari ikhlas dalam berita itu bagaimana, kemudian motivasi dan tujuan dalam berita itu bagaimana. Kemudian yang berikutnya bagaimana proses terjadinya mungkin Alzheimer itu, kemudian dengan cara apa terjadinya itu, kemudian sudut pandangnya atau perspektifnya itu orang agama. Saya terangkan kemarin sebenarnya dulu kan ya, sudah orang satu atau orang ketiga. Oke, itu ya cara pemeriksaan LKPD. Nah untuk sekalian, sebelum nanti kalian bekerja, kalian cari terlebih dahulu di referensi berbagai sumber tentang unsur-unsur yang dilakukan di dalam teks berita. Silakan kalian buka internet, boleh cari referensi terlebih dahulu. Silakan. Sudah ya. Nah, informasi setelah informasi yang kalian dapatkan dengan itu, nanti kalian keluarkan di dalam lembar kerja ini. Ya, nanti kalian mengerjakannya di dalam Gmail. Saya buka link yang sudah saya posting itu. Nanti kalian mengerjakan di situ nanti. Ya, terkait dengan hal yang nanti akan saya berikan. Jadi yang kalian kerjakan bukan yang tadi saya contohkan itu, tapi topik lain. Itu tentang perbedaan SBMPTN dan SNBP dan SNB. Baiklah, sekarang sebelum kalian mulai mengerjakan LKPD, maka kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, kalau saya bilang tepuk tangan sekali, kalian begini. Tepuk tangan 2 kali. Kemudian tepuk tangan 3 kali. Nah, kalau saya tidak bilang tangan, kalau saya tidak bilang tangan, hanya tepuk saja gitu ya. Kalau saya bilang tangan tidak kalau saya bilang tangan aja saya bantu kok kalian tidak usah tepuk tangan sekali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 2 kali. Sebelum kita masuk ke kegiatan akhir dari
Dan selanjutnya, bila kita beberapa hal, bahwasanya satu, di dalam teks berita itu terdapat gagasan utama atau gagasan pokok yang menceritakan isi dari sebuah berita. Kemudian kedua, di dalam teks berita itu selalu terkandung 50 hal, karena itu adalah unsur pokok yang menunjang sebuah kevalidan berita itu. Entah itu berita dalam bidang ekonomi, berita politik, kemudian berita budaya, berita sosial, serta hiburan. Dan silakan 1-2 menit saya berikan kesempatan untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran teks terkait dengan unsur teks berita. Silakan 1, 2 kali break. Betul banget. Ya. Bandung 5W12 apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, bagaimana. Oke, kita siap. Sudah saya posisi di air mana kalian bergerak. Silakan mencari berita yang menarik untuk kalian. Apa berita yang benar bisa lakukan 5W satu hari. Kalian cari itu unsur 5W satu hari. Silakan dibacakan itu di buku tulis kalian, ya. Ya, sudah selesai kita sampailah kita di penghujung dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita untuk pembelajaran dengan doa, ini hal Duduk siap. Doa mulai. Doa mulai. tetap semangat anak ya. Kalian punya kebahagiaan yang semula ya. Senang diajar dengan Google Jamboard, pembelajaran diferensiasi. Saya semakin semangat belajar. Pasca observasi berikut yang saya lakukan. Beda ini saya mau percakapan observasi. Assalamualaikum Pak Irfan. Pak Irfan, setelah beberapa hari kemarin itu Pak Irfan sempat mengadakan supervisi ya. Saya ada di belakang Pak Irfan. Nah, ini Pak Irfan ada beberapa catatan. Untuk catatan refleksi dulu Pak Irfan, kegiatan tambahan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Guru sudah bisa mengelola kelas dengan baik, memimpin pembelajaran dengan menarik dan menjadikan suasana kelas menjadi yang lebih baik. Hanya saja Pak Irfan ada beberapa catatan. Yang pertama, mungkin bagaimana dengan waktu ya saya. Kemudian yang kedua tentang materi yang dihasilkan anak-anak itu juga masih terbatas ya saya. Itu karena bantuan isinya juga ada. Apa yang Pak Irfan rasakan setelah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan KSE pada rancangan pembelajaran? Yang masa memang ada lanjutan belum bisa ada usulan aku aja ya diferensiasi produk yang berproses dengan KSG. Di pelajaran baru di Pak Irfan ya ada KSG dan pembelajaran diferensiasi. Apa yang menjadi hambatan atau kendala
seperti kayak ada pasif. Masih ada yang pasif ya Pak Irfan ya. Apa Pak Irfan sudah puas dengan pembelajaran yang dilakukan? Nah, kalau harus mencukupkan kepuasan kayaknya tidak ya. Karena bagaimana juga kan inovasi menjalankan terus berkembang. Kalau misalnya biasa puas ya siswa itu sudah aktif belajar kemudian prakteknya dulu. Kami ketika bicara masalah inovasi ya masih Mau menambah inovasi lagi sebenarnya belum apa gitu ya. Bagus sekali Pak Irfan. Apa hal positif yang sudah Pak Irfan rasakan selama proses pembelajaran? Ketika kan saya menggunakan software VBM kemudian tipenya itu pakai Google Jamboard. Nah siswa itu apa namanya ketika diminta untuk berdiskusi menggunakan Google Jamboard, siswa bisa berkreasi. Misalnya mereka itu menuliskan ide mereka di dalam Jamboard itu, menambahkan gambar, menambahkan audio, sehingga hasil atau produk device mereka itu. Untuk rencana tindak lanjut bagaimana? Ya nanti media Google Jamboard ketika mereka menggunakan itu tidak hanya berisi tulisan dan gambar tapi juga ada audio. Itu kalau kita sudah ahli bisa menambahkan video atau animasi juga. Berikut adalah lembar pra-observasi. Lembar observasi di kelas. Lembar pasca observasi. Lembar rencana pengembangan diri. Refleksi diri latihan coaching. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.